Vena ilahi, urat spiritual yang kacau. Suara terkejut Hetu terdengar di benak Murong Yu, dan ketiga Murong Yu juga terkejut oleh aura langit dan bumi yang luas. Seluruh aula penuh dengan aura langit dan bumi yang murni. Seperti bintang-bintang di langit, sangat luas dan tak berujung. Bahkan di bawah aura langit dan bumi ini, aura mati yang tertinggal di istana bawah tanah bahkan tidak dapat memasuki istana. Mengapa dikatakan bahwa istana dipenuhi dengan aura langit dan bumi yang murni dan tak tertandingi, bukan aura peri? Karena dalam aura langit dan bumi yang keluar dari istana, tidak hanya ada aura peri, tetapi juga aura langit dan bumi yang lebih murni dan tingkat tinggi, dan bahkan kekuatan kekacauan. Sangat kaya akan aura langit dan bumi, jika kamu berlatih di sini, tingkat kultivasimu pasti akan berkembang pesat. Zhao Ziqing dan Yu Mengqing tercengang, dan mereka berkata dengan wajah terkejut setelah waktu yang lama. Pada saat ini, mereka tampaknya berada dalam urat ilahi yang sangat kaya dan murni. Bahkan jika mereka tidak menggunakan latihan khusus, aura langit dan bumi terus memasuki tubuh mereka secara otomatis melalui setiap pori-pori di tubuh mereka, dan kemudian bergabung dengan kekuatan di tubuh mereka dan disempurnakan menjadi kekuatan mereka. Hanya berdiri di sini akan memiliki efek seperti itu. Jika mereka berkultivasi di sini, tingkat kultivasi mereka pasti akan meningkat. Selain itu hanya pernyataan konservatif. Tentu saja, itu tidak termasuk situasi di mana mereka mengalami kemacetan. Begitu kemacetan ditemui, situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan oleh Reiki langit dan bumi. Hetu, ada urat dewa di dalamnya. Pada saat ini, Murong Yu terbangun dari keterkejutan dan dengan cepat bertanya kepada Hetu melalui pesan suara. Hetu baru saja mendengar suara gembira itu dengan jelas. Di antara dunia ini, ada banyak jenis urat spiritual. Di antara mereka, tingkat terendah adalah urat spiritual di dunia kultivasi. Kemudian ada urat peri di dunia peri. Seperti namanya, urat dewa adalah urat spiritual yang hanya muncul di surga. Perbedaan antara Senmai dan Xianmai seperti perbedaan antara Xianmai dan urat spiritual biasa. Bahkan, celah di antara mereka bahkan lebih besar. Akan tetapi, seperti halnya urat abadi yang hanya dapat dipadatkan di dunia abadi. Urat ilahi hanya dapat ditemukan di surga. Karena apakah itu urat abadi atau urat ilahi? Alasan terbentuknya adalah karena mereka memiliki aura langit dan bumi yang cukup, dan mereka akan memadat setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan di dunia peri, tidak ada aura langit dan bumi yang lebih maju. Murong Yu merasakan napas Chaos Spirit Vessel dalam napas istana ini, dan juga merasakan napas yang lebih murni dan maju daripada urat abadi biasa. Akan tetapi, dia adalah urat abadi tingkat tinggi. Pasti ada pembuluh darah dewa di istana. Aku merasakan napas pembuluh darah dewa, dan tampaknya jumlahnya banyak. Hetu sudah tenang dan berkata kepada Murong Yu dengan suara yang dalam. Pembuluh darah dewa, bahkan pembuluh darah dewa tingkat terendah, kekuatan yang terkandung di dalamnya miliaran kali lipat dari pembuluh darah abadi tingkat ke-9. Nilainya ratusan juta kali lipat dari pembantu abadi tingkat 9. Jika ada pembuluh darah dewa, setidaknya nilainya bisa mencapai ratusan juta pembuluh darah abadi tingkat ke-9. Ini adalah celah antara Senmai dan Xianmai. Mendengar kata-kata Hetu, dan kemudian memikirkan kejutan nilai antara dua pembuluh darah abadi, Murong Yu, yang sudah tenang, tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Bahkan, dia merasa bahwa nilai pembuluh darah spiritual di istana ini bahkan lebih tinggi daripada nilai semua yang telah diperolehnya sebelumnya. Namun, apakah ini benar-benar terjadi? Anda harus membacanya sebelum Anda mengetahuinya. Geng besar, apakah kita akan masuk? Yu Mengqing menahan kegembiraannya dan menatap Murong Yu dan Zhao Ziqing. Tentu saja aku harus masuk. Murong Yu mengangguk dan melangkah masuk terlebih dahulu. Seperti istana lainnya, beberapa formasi dan batasan diberlakukan di seluruh istana untuk mencegah kebocoran berbagai energi spiritual. Dan seperti gudang senjata, ketika Murong Yu memasuki gudang urat spiritual, dia melihat seberkas urat abadi berbagai tingkatan seukuran jari kelingking yang dipadatkan untuk membentuk lautan urat spiritual. Aula tersebut memiliki radius ratusan mil. Dan di seluruh aula, semuanya adalah urat spiritual seukuran jari kelingking yang dipadatkan. Dan urat spiritual ini berkumpul bersama untuk membentuk lautan yang sangat luas, lautan urat peri.
Dari urat spiritual ini, tingkat terendah adalah urat spiritual tingkat pertama, dan tingkat tertinggi adalah urat spiritual yang kacau dan urat ilahi yang disebutkan oleh Hetu. Banyak urat spiritual, Saudari Ziking, banyak urat abadi. Melihat urat abadi di depannya, seperti lautan yang luas, Yu Mengqing berkata dengan gembira. Hati Zhao Ziking juga penuh dengan keterkejutan, menatap aula ini untuk waktu yang lama tanpa kata-kata. Adapun Murong Yu, matanya telah melewati urat-urat abadi Sungai Gangga, dan akhirnya mendarat di lebih dari 100 urat spiritual setebal lengan. Vena roh kacau, urat ilahi. Di antara mereka ada 10 urat spiritual kacau, satu persatu memancarkan aura kekuatan kacau yang sangat luas. Kecuali 10 urat roh kacau ini, lebih dari 100 yang tersisa semuanya adalah urat dewa. Ada lebih dari 100 urat ilahi, yang masing-masing setara dengan ratusan juta vena abadi tingkat ke-9. Begitu juga, 100 urat abadi ini sudah setara dengan lebih dari 10 miliar vena abadi tingkat ke-9. Auzu, datang. Sebenarnya, ratusan juta hanyalah angka umum. Jika angka tertentu digunakan untuk mengekspresikan kesenjangan antara urat dewa dan urat abadi, maka satu urat dewa kelas 1 setara dengan 1 triliun urat abadi kelas 9. 1 triliun adalah 1 triliun, artinya, 1 triliun urat abadi tingkat 9 setara dengan 1 urat dewa tingkat pertama. Namun, di bank urat roh, ada lebih dari 100 urat dewa, bahkan jika ini hanya urat dewa kelas 1, maka mereka setidaknya bernilai lebih dari 100 triliun. Tentu saja, selain ratusan urat dewa, ada urat dewa yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai tingkatan. Jika semuanya diubah menjadi urat abadi tingkat 9, jumlahnya tidak akan kurang dari beberapa ratus triliun. Urat roh kekacauan, ditambah urat dewa dan urat abadi biasa, istana ini setidaknya telah mencapai tingkat gigabit urat abadi tingkat 9. 1000 triliun urat abadi tingkat 9 berarti 1 triliun urat abadi tingkat 9. Dengan jumlah Immortal Vein yang begitu banyak, saya khawatir hanya negara adikuasa itu yang dapat memiliki kekayaan sebanyak itu, bukan? Tentu saja, Murong Yu tidak mengetahui kekayaan spesifik dari negara adikuasa itu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Sekarang, dia hanya punya satu pikiran, yaitu pengembangan. Perjalanan ke istana bawah tanah ini, bahkan jika Anda hanya mendapatkan harta karun dan urat roh ini, Murong Yu, sekte kekacauan primordial, dan istana iblis surgawi pasti bisa menjadi salah satu negara adikuasa. Tentu saja, ini hanya mengacu pada sumber daya keuangan mereka, dan butuh waktu lama bagi sekte suci dan istana iblis langit untuk benar-benar menjadi negara adikuasa. Hetu, kumpulkan semua urat abadi, urat dewa, dan urat spiritual kekacauan ini ke dalam Hetu Luoshu, cepat klik. Setelah terkejut, Murong Yu mulai mengumpulkan urat abadi dan urat dewa ini. Bagaimanapun, dia hanya bisa dianggap miliknya sendiri jika dia telah menerimanya di Hetu Luoshu. Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, jika seseorang tiba-tiba datang ke sini untuk merebut urat abadi ini, maka Murong Yu akan mati dalam sakit hati. Hetu Luoshu terbuka secara langsung, menutupi seluruh istana, dan hisapan besar terus menyebar, dengan cepat menyerap urat-urat peri dan urat-urat dewa ini ke dalam Hetu Luoshu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh bank urat spiritual telah kosong, dan hanya energi spiritual surga dan bumi yang murni yang tidak hilang di udara. Akhirnya semuanya terserap. Murong Yu menghela napas lega. Saudari Ziking, lihatlah gangster besar itu, dia semakin seperti orang kikir. Yu Mengqing memegang lengan Zhao Ziking dan menatap Murong Yu dan berkata dengan bibirnya. Zhao Ziking tidak berbicara, tetapi tersenyum tipis. Namun, Murong Yu hanya melotot ke arah Yu Mengqing, jika memang begitu, maka kamu tidak akan memiliki bagian dari harta karun dan urat spiritual ini. Kenapa? Aku juga menemukannya. Yu Mengqing melotot ke arah Murong Yu. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku kikir? Karena barang-barang ini ada di sakuku, tentu saja aku tidak akan keluar. Murong Yu tertawa. Bajingan besar, bahkan jika kamu tidak memberikannya, itu bukan hal yang aneh bagiku. Yu Mengqing menoleh dan bahkan tidak melihat ke arah Murong Yu. Gadis, apakah kamu begitu murah hati? Murong Yu sedikit terkejut. Meskipun hubungan di antara mereka sangat baik,
dan Yu Mengqing sekarang adalah anggota Shengzong, tetapi dia tidak memiliki alasan untuk begitu murah hati, bukan? Ini adalah barang-barang yang bernilai ribuan triliunan bejana spiritual tingkat 9. Apakah dia benar-benar tidak tergerak? Jangan hanya tidak melakukannya, aku tidak langka. Kalau begitu, aku akan mengikuti kakak Ziking saja. Yu Mengqing berkata sambil tersenyum manis. Murong Yu memutar matanya, dia benar-benar berpikir Yu Mengqing tidak membutuhkannya. Kali ini Zhao Ziking pasti akan mendapatkan banyak harta karun, urat spiritual. Selama Yu Mengqing mengikuti Zhao Ziking, apakah dia masih khawatir tidak memiliki barang-barang ini? Selain itu, mereka semua tahu bahwa Murong Yu tidak mungkin benar-benar kikir, dia masih sangat murah hati kepada rakyatnya sendiri. Baiklah, tidak terlalu melelahkan bagimu untuk bertarung setiap hari. Haruskah kamu pergi ke sisi lain atau menghitung keuntungannya terlebih dahulu? Zhao Ziking menyela pertengkaran kedua orang itu dan berkata, ada terlalu banyak barang harta karun, dan sulit untuk menghitungnya untuk sementara waktu. Mari kita pergi ke sisi lain terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini telah diambil olehku. Setelah kita dapat meninggalkan istana bawah tanah, kita akan menghitungnya perlahan-lahan. Tidak nanti, Murong Yu mengerang sebentar sebelum akhirnya berkata. Meskipun mereka semua ingin tahu seberapa besar yang telah mereka peroleh, mereka juga tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya. Jadi mereka bertiga meninggalkan area harta karun dan berjalan ke sisi lain. Bajingan besar, berapa banyak keuntungan yang kau peroleh kali ini? Yu Mengqing tidak dapat menahan diri untuk bertanya di tengah jalan. Dan Zhao Ziking juga melihat ke arah Murong Yu. Jika aku tidak salah memperkirakan, itu setidaknya 2 GB atau lebih. Murong Yu berpikir sejenak sebelum berkata, 2000 triliun dan 1 vena abadi kelas. Zhao Ziking dan Yu Mengqing dua gadis itu terkejut. Kau salah, aku tidak berbicara tentang vena abadi kelas 1, tetapi vena abadi kelas 9. Kali ini setidaknya 2000 triliun vena abadi kelas 9 dipanen. Kata Murong Yu dengan sedikit kegembiraan. Apa? Zhao Ziking dan Yu Mengqing langsung merasa sedikit pusing. Setidaknya ada 2000 triliun 9 tingkat pembuluh darah abadi, dan ada banyak 9 tingkat pembuluh darah abadi yang paling penting daripada pembuluh darah abadi tingkat pertama. Apa konsep ini? Zhao Ziking dan Yu Mengqing merasa sedikit pusing. Kekayaan yang sangat besar ini langsung mengejutkan mereka. Saudari Ziking, biarkan aku membantu, aku merasa sedikit tidak stabil. Yu Mengqing memeluk lengan Zhao Ziking erat-erat dan berkata dengan ekspresi ngeri. Zhao Ziking mengangguk, dia juga terkejut di dalam hatinya. Lihatlah dirimu seperti itu, hanya ini saja sudah sangat merepotkan. Bukankah akan sangat menakutkan jika lebih dari itu? Murong Yu berpura-pura sangat tenang dan berkata, Murong, jangan berpura-pura, saat ini kamu juga sangat terkejut dan bersemangat, kan? Zhao Ziking tampak geli ketika Murong Yu berpura-pura tenang. Hahaha, Murong Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Itu benar-benar membuatku hina. Yu Mengqing sudah agak tenang, lalu menatap Murong Yu dengan jijik, dan berkata kepada Zhao Ziking pada saat yang sama, Saudari Ziking, mari kita menjauh dari orang ini, seperti orang gila, yang lain kukira aku mengenalnya saat melihatnya. Sambil berbicara, Yu Mengqing benar-benar menarik Zhao Ziking menjauh dari Murong Yu. Setelah Murong Yu tertawa liar beberapa saat, dia berhenti. Setelah mendapatkan kembali suasana hatinya, dia melotot ke Yu Mengqing, dan kemudian melangkah ke sisi jalan. Zhao Ziking dan keduanya bergegas mengikuti. Setelah tiba di percabangan jalan, trio Murong Yu terus bergerak maju. Tak lama kemudian, percabangan jalan muncul lagi di depannya. Area kultivasi, Ziking, apakah ini di sini? Murong Yu berhenti, menatap Zhao Ziking dan bertanya. Zhao Ziking mengangguk dan menunjuk lurus ke depan. Perasaan terpanggil di hatinya menjadi semakin kuat, tetapi dia tidak berada di area pelatihan. Jika demikian halnya, maka lanjutkan. Murong Yu sama sekali tidak berniat memasuki area pelatihan. Ini pasti membuat Yu Mengqing merasa aneh, bukankah kita harus pergi ke area pelatihan untuk melihatnya? Mungkin ada banyak harta karun di sana. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti namanya, area pelatihan hanyalah tanah untuk pelatihan di istana bawah tanah. Seharusnya tidak ada harta karun.
Semua harta karun di istana bawah tanah ada di area harta karun, semuanya sekarang ada dalam kepemilikan kita. Bahkan area pelatihan memiliki sejumlah kecil harta karun, tapi kita masih memiliki masalah bisnis. Yu Mengqing menatap Murong Yu dengan sedikit jijik, apakah kamu meremehkanmu? Murong Yu tersenyum tipis, dia memang punya ide ini. Bagaimanapun, dia telah menyapu bersih seluruh area harta karun. Harta karun apa yang ada di sana? Terlebih lagi, seperti yang dia katakan, yang terpenting adalah memperbaiki Zhao Ziqing terlebih dahulu. Lagi pula, bukan hanya mereka bertiga yang memasuki Laut Mati. Meskipun orang-orang itu tidak tahu di mana mereka diteleportasi, sulit untuk menjamin bahwa lebih banyak orang tidak akan memasuki istana bawah tanah. Sambil berbicara, mereka tidak berhenti. Segera, mereka melewati percabangan jalan lain, dengan area tempat tinggal tertulis di depan. Area harta karun, area kultivasi, dan area tempat tinggal dibagi menjadi beberapa area di istana bawah tanah yang besar, tidak seperti sekolah atau sekolah. Saudari Ziqing, apakah kamu merasakannya? Kita telah berjalan jauh. Yu Mengqing bertanya. Zhao Ziqing mengangguk, aku punya firasat, itu hampir sampai. Pada saat ini Zhao Ziqing, perasaan memanggil di hatinya menjadi semakin kuat, seolah-olah seseorang di depannya memanggilnya. Bahkan jika dia mencoba untuk menekannya, perasaan memanggil yang tampaknya melompat keluar tidak dapat ditekan. Tepat di depan, Zhao Ziqing tiba-tiba menunjuk ke sebuah istana di depan dan berkata, aku merasa bahwa makhluk yang memanggilku ada di istana itu. Ini adalah istana yang sangat besar. Istana yang pernah dilewati Murong Yu sebelumnya tampak seperti istana biasa dari luar, dan yang tertinggi hanya beberapa puluh meter di atas dan di bawah. Tentu saja, bagian dalam istana-istana itu adalah ruang yang terpisah, dan ruang di dalamnya tidak sama dengan yang terlihat di luar. Melihat istana ini dari jauh, tingginya setidaknya 100 mil. Tingginya mencapai ratusan mil. Istana ini sangat megah, dan yang paling mengejutkan adalah lapisan api merah menyelimuti permukaan istana ini. Api membakar. Seluruh istana tampak terbakar. Namun, ketiga Murong Yu tahu bahwa istana itu tidak terbakar. Meskipun api tampaknya membakar istana, sebenarnya, api itu keluar dari istana. Jauh di sana, ada yang sangat kuat, tetapi agak samar, napas perubahan dan zaman kuno berlalu, luas dan menekan hati orang-orang. Apa itu? Yu Mengqing tiba-tiba melihat ke istana dan berseru. Murong Yu dan Zhao Ziqing melihat ke arah jari-jari Yu Mengqing, hanya untuk menemukan bahwa tampaknya ada seekor burung suci yang terbakar dengan api suci di seluruh nyala api yang membumbung tinggi di dalam nyala api. Burung suci Phoenix, seru Murong Yu. Auzu.com. Burung suci Phoenix adalah sejenis binatang suci di zaman kuno. Ia sangat kuat. Dikatakan bahwa ia adalah salah satu binatang suci terkuat di dunia seperti klan naga. Hanya saja tidak ada Phoenix di dunia saat ini. Klan Feng telah lama menjadi sejarah, hampir musnah dalam sungai sejarah yang panjang. Ia hanya disebutkan dalam beberapa buku kuno. Apakah itu burung Phoenix? Ekspresi ngeri melintas di wajah Zhao Ziqing dan Yu Mengqing. Meskipun mereka pernah mendengar tentang Phoenix, mereka belum pernah melihatnya. Murong Yu mengangguk. Dia tidak yakin itu adalah Phoenix, tetapi He Tu yakin. Bagaimanapun, He Tu sudah terlalu tua, dan dia pasti pernah melihat burung Phoenix dan sejenisnya. Burung Phoenix ilahi, siapa yang ada di sebelahnya? Apakah itu naga ilahi? Kata Yu Mengqing, menunjuk ke sisi burung Phoenix ilahi. Saat ini, awalnya itu adalah istana dengan api merah menyala, tetapi sekarang diselimuti oleh lapisan api hitam. Api ini terjalin dengan api merah, tampaknya saling bertarung. Di dalam api, seekor naga hitam juga terbentuk di samping burung ilahi. Saat ini, kedua binatang suci itu sedang bertarung. Namun, mungkin pemandangan di atas istana ini hanyalah hantu atau sekadar gambar. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran antara kedua binatang suci itu, Murong Yu dan ketiganya merasakan fluktuasi kekuatan apa. Hal yang paling aneh adalah bahwa ketiga Murong Yu merasakan bahwa napas dari gunung ini tampaknya berangsur-angsur melemah. Ziqing, apakah kamu yakin bahwa makhluk yang memanggilmu ada di aula ini? Murong Yu menoleh untuk melihat Zhao Ziqing, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Ziqing mengangguk, keberadaan yang memanggilku tampaknya memanggilku masuk.
Murong Yu sedikit mengernyit, istana ini benar-benar mengungkapkan burung phoenix dan naga raksasa, burung suci. Kalau begitu, kupikir istana ini mungkin berhubungan dengan phoenix atau naga. Sangat mungkin orang yang memanggilmu adalah klan phoenix yang kuat atau kuat. Itu adalah klan naga yang kuat. Mungkinkah akan ada warisan naga atau phoenix di dalamnya? Yu Mengqing berkata dengan ngeri. Murong Yu mengangguk sedikit, aku juga merasakan hal yang sama. Namun, kita masih belum tahu apa yang sebenarnya. Selain itu, istana ini memberiku firasat buruk. Aku merasa akan terjadi sesuatu. Karena itu, kamu harus berhati-hati kali ini. Kata Murong Yu sambil menatap kedua wanita itu dengan sungguh-sungguh. Zhao Ziqing dan Yu Mengqing mengangguk dengan cepat. Namun, meskipun begitu, perasaanku mungkin juga salah. Mungkin ada warisan dari klan Phoenix dan Naga. Mengenai apakah kita harus masuk, terserah padamu untuk memutuskan. Aku harus masuk. Zhao Ziqing berkata dengan tegas. Tempat yang memanggilnya sejauh ini menariknya. Terlepas dari apakah ada warisan di dalamnya, atau sesuatu yang lain akan terjadi, dia harus menghadapinya. Jika tidak, jika dia tidak masuk ke sini, dia pasti akan menyesalinya di masa depan. Aku akan masuk juga. Yu Mengqing juga memutuskan. Baiklah, mari kita semua masuk. Aku ingin melihat apakah ada senior dari klan Phoenix atau Naga di istana ini. Namun, kalian harus berhati-hati. Di saat-saat berbahaya, jika kalian merasakan isapan yang bekerja pada kalian, aku harap kalian tidak melawan. Kata Murong Yu dengan sungguh-sungguh. Kedua wanita itu mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mereka mengorbankan prajurit raja mereka. Meskipun mereka telah memperoleh sejumlah besar senjata sihir dan senjata sihir di area harta karun, waktunya terlalu singkat untuk dikorbankan. Dan prajurit raja ini diberikan kepada mereka oleh Murong Yu sejak lama, dan mereka telah berkorban untuk mereka. Setelah menutupi kedua wanita itu dengan lapisan vitalitas, Murong Yu bertanya lagi, apakah kalian siap? Kedua wanita itu mengangguk, lalu Murong Yu berjalan menuju istana terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ketiga Murong Yu telah tiba di depan gerbang istana. Anehnya, api semacam itu awalnya menyelimuti seluruh istana, tetapi ketika Murong Yu dan ketiganya masuk, api itu secara otomatis menyusut kembali. Napas yang kuat itu berangsur-angsur berkurang. Kita akan masuk. Murong Yu datang ke gerbang istana, berkata dengan suara berat, lalu menghentakkan kakinya ke gerbang istana. Boom! Setelah suara keras, pintu ditendang hingga terbuka oleh Murong Yu. Kemudian, pemandangan di aula juga muncul di mata ketiga Murong Yu. Tidak ada apa-apa. Melirik ke istana, Murong Yu menemukan bahwa istana itu kosong dan tidak ada apa-apa. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhao Ziqing. Masuklah. Zhao Ziqing mengangguk sedikit, lalu ketiga Murong Yu melangkah masuk ke istana. Boom! Tepat saat mereka memasuki istana, gerbang istana tertutup secara otomatis, mengejutkan ketiga Murong Yu, dan pada saat yang sama firasat buruk muncul di hati mereka bertiga. Pada saat yang sama, kabut merah muda muncul di aula dari udara tipis, menenggelamkan ketiga Murong Yu. Tidak, tahan napas, jangan biarkan tubuhmu bersentuhan dengan kabut merah muda ini. Wajah Murong Yu berubah tiba-tiba, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan suara rendah. Kabut merah muda itu langsung menghilang di aula, datang entah dari mana. Dalam sekejap mata, ketiga orang Murong Yu diselimuti kabut merah muda itu. Ketika mereka melihat kabut merah muda itu, sebelum Murong Yu mengingatkan mereka, Zhao Ziqing dan Yu Mengqing merasa ada yang tidak beres, dan hati mereka juga waspada. Ketika Murong Yu bergumam, mereka bertiga dengan suara bulat membuka perisai, mencoba menghalangi masuknya kekuatan merah muda itu. Hanya saja semuanya tampak sudah terlambat. Sebelum suara Murong Yu jatuh, aerosol merah muda itu telah menembus perisai kekuatan yang telah mereka buka, dan perisai pertahanan Wang Bing. Bahkan kekuatan Wang Bing tidak dapat menghentikan kabut merah muda itu. Setelah melihat ini, Murong Yu terkejut, dan pada saat yang sama meraung, tidak. Pada saat yang sama, kekuatannya mulai meledak dengan panik, mencoba memaksa kabut merah muda itu menjauh. Jangan biarkan kabut ini menyentuh tubuhmu. Murong Yu merenung pada Zhao Ziqing dan Yu Mengqing pada saat yang sama saat dia bereaksi. Saat kekuatannya meledak, kedua putri Zhao Ziqing juga mulai meledak,
berusaha menghindari kabut merah muda itu. Hanya saja kabut merah muda ini sungguh aneh, bahkan kekuatan Wang Bing dapat menembusnya dalam sekejap, apalagi kekuatan kedua wanita itu, Zhao Ziqing dan Yu Mengqing. Ranah kedua wanita itu tidak tinggi, jauh di belakang Murong Yu. Oleh karena itu, saat kekuatan mereka meledak, mereka sama sekali tidak dapat menghentikan kabut merah muda itu. Hanya dalam sekejap, kabut merah muda itu telah menembus kekuatan mereka dan langsung mengenai tubuh mereka. Kemudian, melalui 36.000 pori-pori tubuh mereka, kabut itu memasuki tubuh mereka. Pada saat ini, setiap inci kulit Zhao Ziqing dan Yu Mengqing mulai menunjukkan warna merah tua yang mempesona. Emosi aneh tiba-tiba muncul di hati mereka. Setelah kabut merah muda itu memasuki tubuh mereka, mereka tanpa sadar menyerah untuk mengeluarkan kekuatan ini dan mengambil kembali kekuatan yang meledak itu, bahkan Wang Bing pun mengambilnya kembali. Kekuatan hidup yang melonjak terus-menerus meletus dari tubuh Murong Yu, membentuk perisai di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Kabut merah muda yang dapat menembus pertahanan prajurit raja benar-benar mandek di depan kekuatan hidup. Melihat pemandangan ini, hati Murong Yu langsung senang, dia tahu bahwa kabut merah muda aneh ini tidak akan menyerang tubuhnya. Namun, pada saat ini, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Menoleh dan melihat ke atas, mereka melihat bahwa Zhao Ziqing dan Yu Mengqing telah melepaskan semua perlawanan mereka, dan seluruh tubuh mereka telah diselimuti oleh kabut merah muda. Bahkan Murong Yu melihat keanehan kedua wanita itu. Pada saat ini, wajah Zhao Ziqing dan Yu Mengqing memerah, dan mereka memiliki mata besar yang berair, tetapi sekarang mereka menatap Murong Yu di depan mereka dengan mata dingin. Bahkan Murong Yu melihat jejak keinginan di mata mereka. Hai, kedua wanita itu, Zhao Ziqing dan Yu Mengqing, mengerang tanpa sadar, suara mereka sangat menarik. Selain penampilan mereka yang glamor dan mempesona, Murong Yu hampir kehilangan akal sehatnya. Sangat panas. Pada saat ini, wajah dan kulit Zhao Ziqing menjadi semakin merah. Serangkaian kekuatan yang tidak dapat dijelaskan terus-menerus bekerja padanya, bekerja pada jiwanya, menyebabkannya tanpa sadar menghasilkan hasrat tertentu, dan perasaan aneh terus muncul dari tubuhnya. Mendesis, Yu Mengqing berteriak, mengulurkan tangannya dan dengan kasar merobek sepotong pakaian di dadanya. Sialan, Murong Yu terkejut. Dia akhirnya tahu apa kabut merah muda ini. Itu adalah afrodisiak, seperti afrodisiak, yang dapat merangsang nafsu birahi jauh di dalam hati seseorang dan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Pada saat ini, mata Yu Mengqing melotot seperti sutra, dan mata mereka tidak lagi jernih, tetapi penuh dengan hasrat yang membara. Sangat panas. Yu Mengqing berbisik lagi, hanya untuk merasakan seluruh tubuhnya panas, dan dia ingin melampiaskannya. Dengan tarikan air mata, dia merobek sepotong besar pakaian dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia bergegas menuju Murong Yu dengan langkah cepat. Sosok Murong Yu bergetar, dan dia masih datang ke sisi Yu Mengqing. Dia mengulurkan tangan besarnya dan langsung menahan kekuatan Yu Mengqing. Pada saat yang sama, dia telah melewati kekuatan hidup. Kekuatan merah muda itu dipaksa keluar. Namun, meskipun kekuatan Yu Mengqing ditahan olehnya, perasaan keinginan itu menjadi lebih kuat. Dia melihat matanya kabur, menatap Murong Yu dengan ganas. Sepasang tangan kecil dengan cepat meraih tubuh Murong Yu, mencoba merobek pakaian Murong Yu. Auzu.com. Sialan, Murong Yu mengutuk, mempercepat transmisi kekuatan hidup, tetapi dia menemukan bahwa meskipun kekuatan hidup seperti aliran deras melewatinya, itu tidak dapat menahan Yu Mengqing. Seiring berjalannya waktu, tubuh Yu Mengqing menjadi semakin panas, dan gerakannya menjadi semakin kuat. Akhirnya, sepotong pakaian Murong Yu langsung dirobek oleh Yu Mengqing. Pada saat yang sama, Yu Mengqing memegang tubuh Murong Yu dengan kedua tangannya, tetapi wajah cantiknya dengan cepat mencium Murong Yu. Yu Mengqing, bangunkan aku. Murong Yu terkejut dan marah. Dalam situasi ini, dia sudah sedikit di luar kendali. Tetapi akal sehat mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak dapat melakukan hal seperti itu. Sekarang Yu Mengqing telah dikacaukan oleh afrodisiak, dan apa yang terjadi setelah semuanya berakhir? Bagaimana dia menjelaskan kepadanya dan Zhao Ziqing? Oleh karena itu, dia ingin membuat Yu Meng sadar agar tidak membuat kesalahan besar. He Tu, apakah ada cara?
Murong Yu melihat bahwa kekuatan hidup juga tidak berguna, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya pada He Tu dengan cemas. Kalau begitu, hanya dengan membiarkan mereka terbebas dari nafsu birahi, mereka bisa meredakan nafsu birahi mereka. Kalau tidak, begitu waktunya terlalu lama, mereka akan meledak dan mati. Aku perlu melihat apakah ada cara lain untuk hal semacam ini. Sosok itu sedikit mengernyit. Meskipun dia sangat berpengetahuan, dia belum pernah melihat kabut merah muda ini. Pil-pil itu, cepat, tunjukkan padaku apakah ada pil detoksifikasi, kata Murong Yu dengan cemas. Saat ini, Yu Mengqing sudah bingung. Meskipun kekuatannya telah dilarang, tubuhnya semakin panas, matanya kabur, dan dia benar-benar kecanduan nafsu birahi. Ini menyakitkan, Yu Mengqing terus bergumam, memegang tangannya dengan gila ke arah Murong Yu. Murong Yu terkejut dan marah. Pada saat ini, tiba-tiba, Murong Yu merasakan lapisan batu giok harum yang hangat di punggungnya, dan pada saat yang sama, bibir yang lembut namun berapi-api mencium punggungnya. Menoleh, Zhao Ziqing juga seperti Yu Mengqing saat ini, sudah hilang oleh nafsu birahi. Sialan, bajingan mana nih? Kalau gue tahu, gue pasti bakal ngeremukin lo. Hati Murong Yu jadi sangat marah, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Tapi dia juga tahu sekarang bukan saatnya marah, dia harus selesaikan dulu keadaan kedua wanita itu. Kalau enggak, Zhao Ziqing dan yang lainnya bisa-bisa mati mendadak. Robek. Murong Yu baru aja lepasin tangan Yu Mengqing, dan Yu Mengqing udah robek semua bajunya. Tiba-tiba, Yu Mengqing yang lagi ngupil babi itu telanjang bulat di depan Murong Yu. Kelinci putih yang lembut dan kencang itu menjuntai di depan dada Yu Mengqing, menarik perhatian Murong Yu. Dua tonjolan seperti anggur ungu itu bikin mulut Murong Yu berair. Tatapan mata Murong Yu tanpa sadar turun, melewati perut bagian bawah yang rata, masuk ke hutan hitam, lalu dua paha yang putih tapi memikat. Gue mau, bisik Yu Mengqing, dan dia pun terjun ke pelukan Murong Yu. Apa-apaan ini? Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, menghadapi wanita cantik yang begitu memukau yang berinisiatif untuk memberikan pelukannya. Jika Murong Yu tidak menanggapi, itu akan menjadi palsu. Pada saat ini, hati Murong Yu juga penuh dengan nafsu. Namun, satu-satunya jejak akal sehatnya adalah untuk memberitahunya bahwa dia tidak boleh tersesat dalam nafsu. Begitu itu terjadi, dia akan selamanya. He Tu, apakah ada cara untuk melakukannya? Murong Yu meraung ke langit dan berkata dengan keras kepada He Tu. Tidak mungkin, He Tu juga sedikit tidak berdaya. Pada saat yang sama, Zhao Ziqing, yang sedang mencium Murong Yu dengan gila di belakang, juga merobek pakaiannya dengan ganas. Pada saat ini, Murong Yu dipeluk bola-balik oleh dua wanita cantik yang memukau, terus-menerus berkata dengan sangat menggoda, aku mau. Jika orang lain, untuk jenis Yanfu terbang ini, dia pasti sudah mulai bertarung selama ribuan ronde. Murong Yu juga memiliki metode ini di dalam hatinya, tetapi akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melakukan ini. Dukun, bocah, dua wanita cantikmu telah jatuh ke dalam kesedihan merah mudaku. Jika tidak ada laki-laki, dukun, jiwa mereka akan segera musnah dalam nafsu. Jangan pikirkan cara apapun untuk meredakan nafsu mereka. Jika tidak ada keselarasan antara yin dan yang, jiwa kedua wanita cantikmu akan musnah. Tepat ketika Murong Yu mencoba yang terbaik untuk menahan godaan yang tak tertandingi dan bertanya-tanya apakah ada solusi, sebuah suara tiba-tiba terngiang di benaknya. Siapa itu? Siapa kamu? Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, dia sangat membenci orang ini. Tidak masalah siapa aku, cek, bocah, jika kau lebih pendiam, kedua wanita cantikmu itu akan segera tidak mampu lagi mendukung mereka dan jiwa mereka akan musnah. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, tetapi kesedihan merah muda secara langsung memengaruhi jiwa. Dukun. Afrodisiak yang tidak memiliki solusi dan langsung bekerja pada jiwa. Kecuali jika pria dan wanita itu bercampur dan yin dan yang didamaikan, mereka yang terperangkap dalam kesedihan merah muda pasti akan musnah jiwanya dan mati. Kekuatan obat dari obat yang disebut kesedihan merah muda ini terlalu kuat. Tidak hanya secara langsung memengaruhi jiwa, tetapi juga tidak memiliki solusi. Murong Yu sangat marah, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Dia membenci orang yang berbicara dengan ekstrim. Hati Murong Yu tergerak,
dan kedua wanita itu pun diwariskan ke dunia Hetu Luoshu olehnya. Dia tidak ingin orang lain melihat tubuh kedua wanita Zhao Ziqing. Pada saat yang sama, pikiran spiritual Murong Yu langsung menembus ke dalam ruang jiwa kedua wanita itu. Jiwa kedua wanita itu serupa, keduanya gemetar hebat, sepenuhnya terpengaruh oleh kekuatan kesedihan merah muda yang luar biasa. Terutama Yu Mengqing, karena kekuatannya lebih rendah dari hubungan Zhao Ziqing, dia bahkan lebih serius. Melihat ini, hati Murong Yu langsung mencelos, seolah apa yang dikatakan suara itu benar. Afrodisiak yang bekerja langsung pada jiwa benar-benar tidak bisa dipahami. Tentu saja, hanya ada satu cara, yaitu hubungan seks antara pria dan wanita dan rekonsiliasi yin dan yang. Apakah benar-benar hanya ada cara ini? Murong Yu sangat kesal, dia tidak ingin menjalin hubungan dengan kedua wanita itu dalam situasi ini. Anak muda, jika kamu ingin menyelamatkan kedua wanita itu, kamu hanya bisa berdamai dengan yin dan yang mereka. Naga hitam ini tidak berbohong kepadamu, hanya ada satu cara. Saat Murong Yu sedang bermeditasi, suara wanita yang sedikit lelah terdengar di benaknya. Siapa kamu? Wajah Murong Yu muram, matanya berkaca-kaca dengan niat membunuh. Aku Huo Feng, aku anggota klan Phoenix, dan gadis itu dipanggil olehku. Namun, hal tentang kesedihan merah muda adalah aku terlalu lambat bereaksi dan membiarkan naga hitam tercela itu diam-diam menyerang. Suara Huo Feng terdengar lelah, lemah, dan sepertinya tidak dapat berbicara. Huo Feng, seorang anggota klan Feng, apakah kamu memanggil Ziqing ke sini? Murong Yu sangat mengagumkan, dan tebakannya tidak salah. Selain itu, tampaknya Huo Feng tidak sendirian di istana ini, ada juga seekor naga hitam. Naga hitam yang tercela dan tidak tahu malu di mulut Huo Feng itulah yang diam-diam membuat kedua gadis Zhao Ziqing dan Yu Mengqing jatuh ke dalam jurang. Bajingan ini, sebagai seorang senior, sangat tercela dan tidak tahu malu. Murong Yu menggertakkan giginya dalam hatinya, ingin menamparkan naga hitam itu sampai mati. Apa upayamu untuk memanggil Ziqing? Tanya Murong Yu dengan suara yang dalam. Warisan, biarkan dia menerima warisanku, dan istana bawah tanah ini adalah istanaku. Anak muda, kedua wanitamu hampir mati. Jika kau tidak bertindak, aku khawatir mereka akan mati. Huo setelah Feng mengucapkan beberapa patah kata singkat, dia mendesak Murong Yu dan Zhao Ziqing untuk berdamai. Naga hitam pamanmu, cepat atau lambat aku akan menggagalkan tulang dan abumu. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan memasuki dunia Hetu Luoshu dalam sekejap. Begitu mereka muncul di samping Zhao Ziqing dan Yu Mengqing, wanita telanjang itu menjerat mereka. Daging putih itu mengiritasi mata Murong Yu, menyebabkan hasrat di hatinya meledak dengan cepat. Ziqing, Mengqing, aku minta maaf. Murong Yu mengerang dan tidak bisa menahannya lagi, dan bergegas ke Yu Mengqing. Karena hanya ada satu cara untuk meringankan kematian merah muda mereka, Murong Yu tidak menginginkan kematian kedua gadis itu, jadi dia hanya bisa menodongkan senjatanya ke kuda. Bahkan jika kedua wanita itu menyalahkannya setelah itu, Murong Yu mengakuinya. Bagaimanapun juga, hidup adalah yang terhebat. Menurut akal sehat, Murong Yu seharusnya menjadi orang pertama yang bersama Zhao Ziqing. Namun, dia langsung menerkam Yu Mengqing. Apakah itu berarti bahwa Murong Yu lebih menyukai Yu Mengqing? Sebenarnya, itu bukanlah hal yang sama. Baik Yu Mengqing maupun Mu Liyue, yang pernah menjalin hubungan dengan Murong Yu, mereka jauh lebih rendah daripada Zhao Ziqing dalam benak Murong Yu. Dalam benak Murong Yu, Zhao Ziqing selalu ditempatkan pada posisi yang paling penting. Alasan mengapa dia menerkam Yu Mengqing adalah karena kekuatan Yu Mengqing yang rendah. Setelah terperangkap dalam kesedihan merah muda, kekuatan obatnya lebih dahsyat daripada tubuh Zhao Ziqing. Hampir tidak ada pemanasan, Murong Yu mengambil senjatanya dan segera menaiki kudanya. Bagi Yu Mengqing, Murong Yu, yang pernah mengalaminya, jelas merupakan seorang ahli. Oke, melon yang pecah itu langsung bergerak, menyebabkan alis Yu Mengqing sedikit mengernyit, tetapi di bawah pengaruh kesedihan merah muda, Yu Mengqing bertindak seperti orang gila dan berteriak dengan panik. Dalam prosesnya, Zhao Ziqing juga terjerat dan terus memintanya. Murong Yu tidak menikmatinya, tetapi selalu memperhatikan kedua wanita itu. Setelah melihat bahwa kemarahan Yu Mengqing yang hebat sedikit mereda,
dia meninggalkan Yu Mengqing, berbalik dan memeluk Zhao Ziqing, dan segera memasang senjatanya. Auzu.com tiba-tiba, piano dan suaranya, seluruh ruangan juga memancarkan suasana cabul. Setelah sehari semalam, dengan teriakan kedua wanita itu, mereka akhirnya tertidur. Kekuatan kesedihan merah muda itu akhirnya memudar. Satu hari satu malam, Murong Yu menyeka keringat dingin di dahinya, mengingat siang dan malam yang gila, dia masih sedikit tidak berdaya sekarang. Jika bukan karena dia berbeda dari orang biasa, mustahil untuk bertahan selama itu. Dan jika kedua wanita itu tidak dapat dilepaskan, kesedihan merah muda itu tidak dapat diredakan. Melihat kedua wanita yang telah tertidur, Murong Yu langsung duduk bersila. Dalam kegilaan siang dan malam ini, ada lebih dari sekadar kebahagiaan, Murong Yu merasa bahwa kekuatannya tampaknya telah meningkat sedikit. Ledakan. Tidak lama kemudian, ranah yang awalnya berada di puncak tahap akhir Xuan Xian akhirnya berhasil menembus dan mencapai tahap awal Luo Tianxiang Xian dalam satu gerakan. Setelah terobosan, kekuatan Murong Yu masih meningkat, dan segera menembus tahap akhir Luo Tianxiang dan mencapai tahap tengah. Kekuatannya masih meroket. Akhirnya, setelah tidak tahu berapa lama, kekuatan Murong Yu akhirnya berhenti meningkat, dan ranahnya stabil di tahap akhir Luo Tianxiang Immortal. Setelah siang dan malam yang gila, kekuatannya telah langsung meningkat ke tingkat yang hebat. Dari tahap akhir Xuan Xian asli langsung ke tahap akhir Luo Tianxiang Immortal, hanya selangkah lagi untuk membeli tahap Daluo Jin Xian. Hanya ketika Anda memasuki ranah negeri dongeng Daluo Jin, Anda dapat dianggap sebagai master di negeri dongeng. Namun, Murong Yu hanya dapat menyaksikan langkah terakhir ini dan mendesah dengan gembira. Di atas ranah tersebut, masih ada celah tertentu antara dirinya dan master sejati, dan ia hanya dapat dianggap sebagai master kecil. Pada saat yang sama ketika Murong Yu menerobos, kedua wanita yang dilembabkan oleh Murong Yu, meskipun mereka jatuh ke dalam kelesuan, kekuatan mereka juga perlahan berubah. Apakah ini efek dari kultivasi ganda? Murong Yu tersenyum dalam hatinya, memikirkan perubahan kekuatan dirinya dan kedua wanita itu. Segera, ia menggelengkan kepalanya. Ia tahu bahwa kali ini terobosan kekuatannya sebenarnya tidak sepenuhnya karena kultivasi ganda. Ini karena ia mendapatkan hubungan antara yin primordial kedua wanita itu. Jika Anda membiarkan mereka bertiga menjadi gila satu hari dan satu malam, tidak akan ada efek seperti itu. Kedua wanita itu masih tertidur dan tidak bangun. Dan kekuatan mereka masih meningkat. Murong Yu menatap kedua wanita itu, dan ketika mereka menemukan bahwa tidak ada yang aneh pada kedua wanita itu, ia menarik pikirannya. Pada tahap akhir Luo Tianxiang, ketika dia berada di tahap akhir Xuan Xian, dia memiliki kekuatan 2.200 wanita cantik. Berapa banyak naga yang ada sekarang? Murong Yu menghilang di tempat dan muncul di sungai. Di ruang lain Tu Luoshu. Ledakan. Begitu Murong Yu muncul, naga hantu muncul di atas kepalanya dari udara tipis. 1000, 2000, 2200, 3000, 4000, 4500. Tidak butuh waktu lama bagi kepala Murong Yu untuk muncul 4500 hantu panlong. Dengan kata lain, kekuatannya telah berlipat ganda, dan kekuatan sejatinya telah mencapai ranah dewa mendalam 9 surga. Perlu dicatat bahwa Luo Tianxiang biasa, kekuatan naga mereka hanya 1 hingga 1000 kekuatan naga angin. Dan Daluo Jin Xian hanya antara 1000 dan 3000. Jiutian Xuan Xian sudah menjadi master di dunia abadi, yang kedua setelah Raja Abadi dalam kekuatan. Kekuatan naga mereka hanya antara 3000 dan 6000. Dan abadi mendalam 9 hari yang mencapai kekuatan 5000 naga sudah menjadi master di ranah abadi mendalam 9 hari. Murong Yu Yiluo mencapai kekuatan 4500 panlong di alam abadi surgawi. Meskipun wilayahnya tidak mencapai tingkat master di dunia peri, kekuatannya sudah dianggap sebagai master umum di dunia peri, bahkan lebih baik daripada yang biasa. Pembangkit tenaga listrik dari alam abadi mendalam 9 surga sedikit lebih kuat. Kekuatan 4500 wanita cantik telah lebih dari 2 kali lipat kekuatannya, dan kekuatan hidup bahkan lebih luas. Jika Anda merawat saudara Sangguan dalam kondisi saat ini, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu setengahnya. Bahkan Guan Jie, Anda juga dapat mencoba mengobatinya. Murong Yu berpikir dalam hati.
Pada saat ini, pohon kehidupan di dantiannya juga tumbuh lagi, dari ketinggian asli 100.000 li menjadi ketinggian 200.000 li saat ini. Kekuatan kekacauan yang diserap dari kekosongan bebas di setiap saat adalah beberapa kali, bahkan 10 kali lipat, dari sebelumnya. Tubuhnya juga telah diperkuat lagi. Setelah melewati kesengsaraan, itu seharusnya dapat mencapai tingkat senjata abadi kelas 8. Jika terus berkembang seperti ini, maka ketika mencapai alam abadi mendalam 9 hari, tubuh fisiknya sendiri juga dapat mencapai tingkat prajurit raja. Hati Murong Yu cukup puas dengan terobosan ini. Kekuatan atau semacamnya, masih belum memuaskan. Namun dalam hal Shou Yuan, sudah mencapai 100 miliar tahun. Hei, aku dianggap berumur panjang, kan? Murong Yu tersenyum, menunjukkan sensualitas di wajahnya. Tersenyum. Luo Tianxiang biasa, umur panjang mereka hanya 1 miliar tahun. Namun umur panjang Murong Yu 100 kali lipat dari Luo Tianxiang biasa, dan dia secara langsung memiliki umur panjang dari alam abadi mendalam 9 surga yang kuat. Ini sangat menakutkan, semakin panjang umurnya, semakin besar prestasi masa depan Murong Yu. Lagi pula, selama kamu memiliki umur yang cukup panjang, kamu tidak takut kekuatanmu tidak akan meningkat. Di alam yang sama, semakin banyak umur yang dimiliki Murong Yu, semakin kuat dia, dan dia tidak memiliki banyak kekhawatiran dalam melakukan sesuatu. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah sehari semalam penuh kegilaan dan kesenangan, Zhao Ziqing dan Yu Mengqing akhirnya terbangun dari tidur mereka. Meskipun, sehari semalam penuh kesenangan dan kegilaan, namun Zhao Ziqing dan Yu Mengqing bukanlah orang biasa, jadi ketika mereka bangun, mereka mendapatkan kembali semangat mereka. Apa? Pada saat yang hampir bersamaan, kedua wanita itu terbangun pada saat yang sama, dan kemudian mereka berdua melihat tubuh putih telanjang masing-masing. Pada saat yang hampir bersamaan, kegilaan sebelumnya muncul di benak mereka. Meskipun mereka terperangkap dalam kesedihan merah muda, mereka dibingungkan oleh nafsu. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki ingatan tentang masalah ini. Namun, setelah mereka bingung pada saat itu, kewarasan mereka kewalahan. Mereka sangat terkesan dengan siang dan malam yang gila itu. Dengan suara bulat, wajah kedua wanita itu langsung memerah, dan Yu Mengqing berseru. Zhao Ziqing juga tersipu di sekujur tubuh, dan dia sedikit malu dengan kegilaan siang dan malam itu. Saudari Ziqing, maafkan aku. Yu Mengqing berubah menjadi gaun, berjalan mendekat dan menatap Zhao Ziqing dengan ekspresi bersalah, jika aku tidak memasuki aula, mungkin ini tidak akan terjadi. Yu Mengqing merasa sangat bersalah. Karena dia mengira hal konyol seperti itu terjadi pada Murong Yu, dan dia merasa kasihan pada Zhao Ziqing. Bagaimanapun, Zhao Ziqing dan Murong Yu selalu menjadi pasangan, dan dia telah menjadi pihak ketiga sejak saat itu. Bahkan jika dia bukan pihak ketiga, dia memiliki hubungan dengan Murong Yu, yang awalnya merasa kasihan pada Zhao Ziqing. Wajah Zhao Ziqing masih memerah, tetapi dia masih menatap langsung ke Yu Mengqing dan berkata, "Kakak Mengqing, mengapa kamu berkata begitu? Mungkin aku menjadi beban bagimu. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan datang ke istana bawah tanah." Tidak akan seperti ini. Yu Mengqing menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Aku tidak menyalahkanmu, tetapi aku memang minta maaf atas masalah ini." Zhao Ziqing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sudah terjadi, Kakak Mengqing, apa rencanamu di masa depan? Apa yang akan kamu lakukan?" Wajah Yu Mengqing tiba-tiba memucat. Baru kemudian dia menyadari bahwa sejak dia bangun dari kelesuannya, hal pertama yang muncul di benaknya adalah merasa kasihan pada Zhao Ziqing. Mengenai hilangnya kepolosannya, dia tidak memiliki dendam terhadap Murong Yu, dia juga tidak melawan Murong Yu. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dengan kata lain, Yu Mengqing tidak hanya tidak memiliki perlawanan terhadap kejadian ini, sebaliknya, dia sangat senang. Dapat dilihat dari ini bahwa Yu Mengqing mencintai Murong Yu di dalam hatinya. Kalau tidak, Murong Yu telah merampas kepolosannya, jadi mengapa dia tidak memiliki niat untuk melawannya? Tubuh yang tidak bersalah itu sudah hilang. Aku milik gangster besar itu sendiri. Tidak akan pernah ada pria kedua. Tapi, aku tidak bisa meminta maaf kepada Sister Ziqing, apa yang harus kulakukan? Wajah Yu Mengqing pucat, dan hatinya tiba-tiba menjadi gelisah, tidak tahu harus berbuat apa.
Dia ingin mengikuti Murong Yu, tetapi dia tidak ingin meraih seorang pria dengan Zhao Ziqing. Melihat wajah Yu Mengqing yang tiba-tiba pucat, Zhao Ziqing sudah menebak pikiran Yu Mengqing, jadi dia berkata, "Sister Mengqing, kali ini aku tidak berpikir kamu membenci Murong, dan kamu tidak memiliki perlawanan." "Tidak, Sister Ziqing, kali ini karena kita diracuni, jadi aku harus melakukannya. Aku tidak tahu tentang gangster besar itu." Yu Mengqing dengan cepat menyangkal. Zhao Ziqing menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Sister Mengqing, dengarkan aku dulu." Zhao Ziqing menatap mata Yu Mengqing dan terus berkata, "Jika tebakanku benar, kau memang menyukai Murong, kan?" Yu Mengqing sudah menelan ludahnya dalam hati, dan saat ia hendak menyangkalnya, ia disela oleh Zhao Ziqing, "Jangan menyangkal, aku yakin aku tidak salah baca. Jika sebelumnya, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Tapi sekarang semuanya seperti ini, izinkan aku bertanya padamu, apakah kau akan bisa menerima pria lain di masa depan?" Yu Mengqing menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Tidak. Jadi, Murong Yu adalah pria pertamamu dan satu-satunya priamu. Apakah kau tidak ingin memperjuangkannya? Pergi begitu saja tanpa suara. Jika seperti ini, aku yakin kau akan menyesalinya, dan Murong tidak ingin melihatnya." Ini terjadi. Yu Mengqing menatap Zhao Ziqing dengan heran, "Kakak Ziqing, apa maksudmu?" Wajah Zhao Ziqing sedikit memerah, dan setelah terdiam beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Maksudku, jika kau tidak keberatan, kita akan menjadi wanita Murong bersama." Kalau sudah begini, Zhao Ziqing benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, ini benar-benar sulit. Bukalah pikiranmu. Meskipun, Zhao Ziqing sudah lama punya ide ini, dan dia bahkan meminta Murong Yu untuk mempertimbangkan Yu Mengqing sebelumnya. Namun, ketika dia mengatakan ini kepada Yu Mengqing, dia masih merasa terlalu malu. "Kakak Ziqing." Yu Mengqing menatap Zhao Ziqing dengan kaget, dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih senang. Alasan mengapa dia tidak mau bersama Murong Yu adalah karena dia tidak ingin bersaing dengan Zhao Ziqing untuk mendapatkan seorang pria. Bagaimanapun, dia tidak mau menghancurkan Zhao Ziqing dan Murong Yu. Tapi sekarang, Zhao Ziqing mengambil inisiatif untuk mengatakannya, bagaimana mungkin Yu Mengqing tidak senang? Auzu.com, "Kakak Mengqing, apakah kamu setuju?" Yu Mengqing mengangguk dengan senang. Karena Zhao Ziqing tidak keberatan jika Murong Yu lebih dari seorang wanita seperti dia, apalagi yang akan Yu Mengqing keberatan. "Kalau begitu, kita akan menjadi saudara perempuan di masa depan." Zhao Ziqing tersenyum tipis, tetapi hatinya merasa lega. Sebelumnya, dia takut Yu Mengqing tidak akan mampu menghadapi kejadian ini dan akan pergi. Bagaimanapun, menyukai Murong Yu adalah satu hal. Jika hal seperti itu terjadi, dan jika Murong Yu tidak bisa memberinya nama, Yu Mengqing kemungkinan besar tidak akan mampu menghadapinya. "Haha, dua wanita cantik, tidak, mereka seharusnya menjadi dua istri." Pada saat ini, tawa Murong Yu menyebar, dan kemudian sosoknya bergetar, Murong Yu muncul di sebelah kedua wanita itu. Pria ini pasti mengintip dari samping sekarang, jika tidak, waktunya akan terlalu akurat. "Siapa istrimu?" "Ya, aku belum berjanji untuk menikahimu." Yu Mengqing melotot ke arah Murong Yu, tetapi wajahnya masih memerah. "Ya, jangan bicara omong kosong." Zhao Ziqing melirik Murong Yu dengan pandangan putih. "Haha, ini akan terjadi cepat atau lambat. Setelah kejadian ini, kita akan segera kembali dan menikah. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu nama." Murong Yu tersenyum dan langsung memeluk kedua wanita itu. Wajah kedua wanita itu memerah untuk sementara waktu, tetapi lebih dari mereka yang gembira. Pernikahan, ada status, wanita mana yang tidak menginginkannya. Bahkan Zhao Ziqing, meskipun dia tidak setuju dengan Murong Yu untuk saat ini, itu karena dia merasa kekuatannya tidak cukup kuat. Jika dia menikahi Murong Yu, dia takut itu akan memengaruhinya, jadi dia menolaknya. Hanya saja sekarang setelah hal semacam ini terjadi, dia tidak akan menolaknya lagi. "Aku belum berjanji untuk menikahimu, dan bukan berarti kamu tidak akan menikah." Wajah Yu Mengqing memerah dan Murong Yu memberi Murong Yu wajah putih. Bentak, Murong Yu menamparkan pantat elastis Yu Mengqing dengan tamparan, dan kemudian berkata dengan kejam, "Siapa yang bisa kamu nikahi selain aku? Aku satu-satunya priamu." Yu Meng dengan polos menatap Murong Yu, "Kamu sangat mendominasi.
Haha, aku sangat sombong. Kenapa? Apakah kamu tidak menyukainya? Murong Yu tertawa. Zhao Ziqing dan Yu Mengqing tidak bisa berkata-kata. Murong Yu terlalu sombong. Perasaan berpelukan ke kiri dan ke kanan benar-benar bagus. Kata Murong Yu sambil tersenyum, dan kemudian dia menjerit. Ternyata setelah mendengar ucapannya, kedua wanita Zhao Ziqing dan Yu Mengqing langsung marah, dan salah satu dari mereka memutar tubuhnya dengan ganas sambil menghadapi sepotong daging lembut di pinggangnya. Pelukan kiri dan pelukan kanan, lalu apakah kamu menginginkan 3 istri dan 4 selir? Zhao Ziqing menatap Murong Yu sambil tersenyum. Hati Murong Yu bergetar. Dia baru sekarang menemukan bahwa Zhao Ziqing juga memiliki potensi iblis, 3 istri dan 4 selir adalah impian semua pria. Sakit. Tapi itu bukan impianku, aku selalu berdedikasi. Apakah kamu sangat spesifik? Yu Mengqing memutar pinggang Murong Yu dengan ganas lagi, dan Murong Yu menyeringai kesakitan. Selalu sangat spesifik, kata Murong Yu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Benarkah? Sekarang kamu tidak akan memeluk kiri dan kanan. Zhao Ziqing berkata sambil tersenyum. Murong Yu tertekan, apakah tidak ada alasan untuk ini? Namun, dia hanya mengatakan ini dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Ketika berbicara dengan seorang wanita tentang masalah ini, tidak peduli bagaimana dia menjawab, jawabannya selalu salah. Haha, cuaca hari ini benar-benar cerah dan tidak berawan. Hei, kekuatanmu telah mencapai ranah Luotian, yang benar-benar menakjubkan. Murong Yu pertama-tama melihat ke langit, mengagumi cuaca hari ini, dan kemudian lagi seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, dia berseru. Cuaca di dunia Hetu Luoshu sama setiap hari, sangat cerah, sangat tidak berawan. Baik itu Zhao Ziqing atau Yu Mengqing, mereka telah sangat meningkatkan ranah Luo Tianxiang. Meskipun itu hanya tahap awal, itu juga ranah Luo Tianxiang. Sebelum itu, Zhao Ziqing telah mencapai ranah abadi emas, dan Yu Mengqing hanya akan pergi ke ranah abadi. Setelah sehari semalam penuh kegilaan, Zhao Ziqing langsung meningkatkan 2 alam besar, dan Yu Mengqing bahkan lebih kuat, langsung meningkatkan 3 alam besar. Ini pasti membuat Murong Yu iri, tetapi itu hanya iri, Murong Yu tidak akan cemburu. Bagaimanapun, kedua wanita itu adalah wanitanya sekarang. Semakin kuat wanitanya, semakin bahagia dia. Yah, lebih baik bagi mereka berdua untuk mencapai alam kaisar abadi secara langsung. Seharusnya setelah kejadian itu, kekuatan kita meningkat. Zhao Ziqing berkata dengan tersipu. Dia tidak tahu mengapa kekuatannya meningkat begitu drastis, itu pasti karena alasan itu. Saya pikir ini pasti hubungan kultivasi ganda. Untuk kekuatan yang lebih kuat, mari kita lakukan lagi. Dasar mesum besar, mari kita bermain sendiri, mari kita mandi. Zhao Ziqing menatap Murong Yu dengan marah, lalu segera melarikan diri bersama Yu Mengqing.